Faniafes kembali membacakan sebuah tweet dari tim cerita emak @desiprayogo1 atau akun YouTube-nya @emakofficial. Nanti linknya ada di deskripsi ya untuk akun YouTube dan Twitter beliau. Dan sebelum saya membacakannya, saya harus berdoa dulu. A'udzubikalimatillah hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Jaga Mayin. Sebelumnya cerita ini sudah di-up atau ditulis dahulu oleh akun Twitter Mas @mwvmystic. Beliau menuliskannya dengan sudut pandang orang pertama, dan tim cerita emak menuliskannya dengan tata bahasa gaya Mak Desi. Ini merupakan sebuah kisah nyata yang telah dibagikan seorang mahasiswa bernama Rian. Rian tercatat sebagai seorang mahasiswa aktif di sebuah universitas yang ada di Pulau Jawa. Kalau kalian tanya Jawanya mana, ya ini rahasia ya, nggak bisa dikasih tahu gitu. Sedikit informasi background seputar kedua orang tua dari Rian. Bapaknya asli orang Jawa, sedangkan ibunya Rian asli orang Sumatera. Seluruh keluarga besar ibunya asli orang Sumatera. Jangan tanya Sumateranya di mana ya, kalau tidak kita sebutkan dengan jelas. Artinya, semua itu sesuai permintaan dari yang bersangkutan. Singkat cerita, kedua orang tua Rian bertemu lalu saling mengenal satu sama lain. Hingga pada akhirnya, keduanya memutuskan untuk menikah dan lahirlah Rian. Setelah menikah dan berumah tangga, sang ibu diboyong bapaknya Rian untuk tinggal di Pulau Jawa. Itulah kenapa Rian tumbuh dan sekolah, bahkan sampai kuliah di Pulau Jawa. Demi melindungi privasi keluarganya, Rian meminta untuk disamarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarganya. Kita juga diminta untuk menyamarkan beberapa nama orang-orang yang terkait di dalam cerita ini. Kembali ke susunan keluarga dari Mas Rian. Kita skip ke background keluarga bapaknya Rian ya. Karena di cerita ini kita diminta fokus terhadap keluarga dari ibunya Rian yang berada di Sumatera. Di kampung halaman Rian yang ada di Sumatera, Rian memiliki seorang nenek yang begitu sangat menyayanginya. Sang nenek sering sekali memasakkan semur ayam kesukaan Rian. Bukan hanya sebatas memasakkan makanan kesukaan Rian. Terkadang neneknya ini juga menyuapi Rian dengan penuh kasih sayang. Setiap kali Rian berada jauh dari sang nenek, momen-momen seperti ini yang selalu Rian rindukan. Terutama momen di saat takut pergi ke kamar mandi seorang diri, karena kamar mandi di rumah neneknya, bangunannya terletak di luar bangunan utama. Dengan begitu lembut, sang nenek selalu siaga mengantar Rian ke kamar mandi tanpa berkomentar apa-apa. Dari hal-hal sekecil ini, membuat hubungan Rian dan sang nenek makin lama makin dekat. Kedekatannya sampai bisa mengalahkan kedekatan Rian dan ibunya. Selama Rian dan kedua orang tuanya berada di Pulau Jawa, sang nenek tidak hidup seorang diri di Sumatera, melainkan ditemani Tante Mary yang merupakan adik bungsu ibunya. Di sana juga ada Om Zul, dan Om Zul ini adalah suaminya Tante Mary. Rumah mereka terletak tidak jauh dari rumah neneknya Rian. Sengaja beli rumah tidak jauh agar Tante Mary dan Om Zul bisa dengan mudah mengawasi sang nenek yang sudah sepuh. Sedikit tambahan informasi tentang neneknya Rian. Beliau selain dikenal orang yang baik sekali, neneknya Rian juga dikenal bisa menyembuhkan seseorang melalui pengobatan alternatif. Awalnya yang dikenal karena pengobatan alternatifnya adalah almarhum kakeknya Rian. Tapi semenjak almarhum sudah meninggal dunia, pengobatan itu diteruskan sama sang nenek sampai saat itu. Suasana kampung halaman Rian juga masih terkesan seperti area pedesaan. Masyarakat di sana maksimal melakukan aktivitas di luar rumah sekitar jam 8 malam waktu setempat. Di atas jam segitu, suasana di sana sudah terasa hening dan sunyi. Karena di daerah kampung halaman Rian memang terkenal dingin sekali cuacanya. Mungkin karena itu masyarakat memilih untuk menghabiskan waktu malam hari mereka di rumah bersama keluarga. Berbeda dengan kita yang hidup di area perkotaan dan padat penduduk. Balik ke cerita Rian nih. Tak terasa liburan semester pun tiba. Sang ibu menyarankan Rian untuk pulang ke kampung halaman.
Sekalian dia diminta untuk menjaga sang nenek yang kala itu sedang terbaring sakit. Rian tidak keberatan akan hal itu. Justru dia senang. Selain dia bisa berjumpa kembali dengan neneknya, Rian juga bisa tidur di kamar sang nenek. Soalnya, setiap kali Rian pulang ke kampung halaman, dia suka sekali tidur di kamarnya neneknya. Terkadang juga Tante Mary tidur di rumah neneknya. Kalau suaminya, yaitu Om Zul, ada kiriman sampai keluar kota, dan memang Om Zul jarang pulang kalau ada kiriman banyak. Maklum, pekerjaan Om Zul sebagai driver truk dengan muatan besar. Singkat cerita, Rian pun telah tiba di kampung halaman sang nenek. Perasaannya sudah menggebu-gebu, ingin bertemu dengan neneknya. Rian hampiri neneknya yang sedang terkulai lemas di atas kasur. Di situ juga ada Tante Mary yang menyambut kedatangannya. Kini kehamilan Tante Mary sudah hamil besar. Maka dari itu Tante Mary sedikit kesulitan kalau harus merawat sang nenek seorang diri. Rian dan Tante Mary saling bahu-membahu menjaga sang nenek selama Rian ada di sana. Hingga malam pun tiba, Tante Mary berpamitan pulang ke rumahnya. Rian akhirnya mengurungkan niatnya untuk tidur di kamar sang nenek. Karena Rian tahu neneknya sedang sakit dan mungkin membutuhkan ruang untuk istirahat. Rian pun memutuskan tidur di salah satu kamar yang ada di ruang tengah. Malam itu pun dia istirahat setelah memastikan sang nenek juga istirahat setelah meminum obatnya. Entah waktu itu jam berapa, ya mungkin masih sekitar tengah malam. Rian terbangun karena suara langkah kaki seseorang yang sumber suaranya dari kamar sang nenek. Rian segera bergegas berjalan ke kamar neneknya. Di pertengahan jalan, dia melihat neneknya sedang tertatih-tatih jalan seorang diri dan sepertinya hendak menuju ke kamar mandi. Buru-buru Rian mendekat dan membantu neneknya berjalan. Sama sekali Rian tidak merasakan ada keanehan sedikit pun dengan neneknya. Segera dia berjalan terlebih dahulu untuk membukakan pintu belakang dan menyalakan lampu kamar mandi. Akan tetapi, ketika Rian menoleh ke belakang dan niat hati ingin membantu neneknya kembali berjalan, justru Rian tidak mendapati ada sang nenek di belakangnya. Dia mencoba mencari ke segala arah, dan ternyata neneknya memang tidak ada di sekitar situ. Tapi, kedua mata Rian mendapati pintu kamar sang nenek dalam posisi terbuka lebar. Lampunya juga nyala benderang. Dengan perasaan campur aduk dan banyak sekali pertanyaan yang terlintas di pikirannya, Rian berjalan mendekat ke arah pintu kamar sang nenek. Saat melihat ke dalam kamar neneknya, Rian malah mendapati suatu kenyataan kalau neneknya masih di dalam posisi tidur pulas di atas kasurnya. Bahkan selimutnya terbeber rapi menutupi seluruh tubuh sang nenek. Lantas yang tadi dia bantu jalan siapa? Baru setelah itu Rian menyadari bahwa orang yang dia temui tadi bukanlah neneknya, melainkan sosok tak kasat mata yang menyerupai wujud sang nenek. Alasannya apa? Rian sendiri juga tidak tahu. Berhubung ini masih malam sekali, Rian memutuskan untuk melanjutkan kembali tidurnya, melupakan kejadian aneh yang baru saja dia alami. Samar-samar Rian mendengar azan subuh berkumandang. Dia segera bangun dari tidurnya, lalu pergi ke kamar sang nenek untuk mengajak beliau sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh berjamaah, Rian menyempatkan diri berbincang dengan sang nenek di kamar neneknya. Di sela-sela obrolan mereka, tiba-tiba neneknya ini berkata sesuatu kepadanya. Neneknya waktu itu berkata ingin meneruskan sesuatu kepada Rian. Tapi Rian masih belum paham dengan sesuatu yang dimaksud sama nenek. Dengan begitu lembut, tangan keriput neneknya mengusap punggung tangan Rian. Rian tersenyum ke arah neneknya. Meskipun ada banyak sekali tanda tanya di kepalanya saat itu. Seminggu setelah sang nenek berkata ingin meneruskan sesuatu kepada dirinya, Rian mulai mengalami kejadian-kejadian aneh yang sebelumnya tidak pernah dia alami. Seperti tahu-tahu dia merasakan suasana rumah sang nenek yang berubah jadi pengap sekali, membuatnya hampir tidak betah berada di sana. Lalu, pernah suatu ketika, sekitar jam 2 dini hari, tiba-tiba Rian mendengar suara auman harimau. Sumbernya berasal dari berbagai arah, hingga membuat kepalanya terasa sedikit pusing. Belum selesai dengan suara auman harimau itu, tak lama kemudian Rian juga mendengar suara dentuman yang sangat keras sekali. Seakan dentuman itu seperti merobohkan salah satu atap di rumah neneknya. Pas waktu Rian cek,
Ternyata tidak ada satupun kerusakan di atap rumah sang nenek. Sama sekali tidak ada kegaduhan apapun. Lalu suara itu berasal dari mana? Di suatu hari, dan di momen Rian ingin mengajak sang nenek untuk sholat berjamaah, Rian di situ membangunkan neneknya. Neneknya memang terbangun dari tidurnya, tapi tatapannya yang menatap ke arah Rian seakan kosong dan begitu dalam sekali. Rian juga melihat seolah-olah neneknya ini berusaha ingin mengatakan sesuatu, tapi seperti ada sesuatu yang mengunci rapat mulut neneknya. Rian bingung, nenek ini kenapa? Bersamaan dengan kejadian itu, Rian melihat mulut neneknya miring ke kanan. Mohon maaf, beliau seperti orang yang terkena stroke ringan. Karena Rian merasa ada sesuatu dengan neneknya ini, enggak pakai lama, Rian langsung mengajak Tante Mary dan Om Zul untuk berdiskusi. Hingga diputuskan, Tante Mary dan Om Zul tidur di rumah nenek untuk menemani Rian dan sang nenek yang sedang sakit. Malam pun tiba. Tante Mary memilih tidur sekamar dengan nenek, sedangkan Rian tidur bersama Om Zul di ruang tengah. Pada suatu tengah malam, Rian dan Om Zul terbangun karena keduanya mendengar ada suara tangisan seseorang perempuan. Suara tangisan itu berasal dari kamar neneknya. Sewaktu mereka cek, ternyata pemilik suara itu merupakan sosok wanita berambut panjang yang duduk di ujung kasur tepat di belakang Tante Mary. Seperti yang kita tahu, Tante Mary waktu itu sedang hamil tua. Om Zul takut andai sosok itu bisa mengancam keselamatan Tante Mary dan jabang bayi yang ada di dalam kandungannya. Makanya, di keesokan paginya, Om Zul memilih membawa pulang Tante Mary ke rumah mereka sendiri. Mereka tetap membantu merawat sang nenek, tapi pulang pergi dan gak bisa stay. Alhasil di rumah itu hanya tinggal Rian dan neneknya saja. Kejadian demi kejadian aneh masih menyelimuti kehidupan sang nenek, dan Rian dapat merasakan semua itu dengan jelas. Suara-suara aneh masih kerap terdengar dari kamar neneknya. Contohnya, seperti suara kasur yang berdenyit sendiri. Padahal, posisi neneknya saat dicek hanya rebahan di atas kasur. Tidak bangun dari posisi tidurnya sama sekali, ataupun bergerak sedikit pun. Lalu yang menimbulkan bunyi itu siapa? Bukan hanya sampai di situ. Melihat sang nenek yang kondisinya semakin lama kian memprihatinkan, membuat Rian memutuskan untuk lebih sering melakukan ibadah sholat di dalam kamar neneknya. Suatu ketika, saat Rian hendak sholat duhur, Rian sholat seperti biasanya. Dia sholat dan seorang diri tentunya. Enggak tahu kenapa, ketika dia sedang sholat, salah satu ekor matanya menangkap sesuatu yang janggal dengan neneknya. Menurut di pandangan ekor mata yang berhasil dia tangkap dengan cara tidak sengaja saat sholat, Rian melihat mulut neneknya seperti menganga atau terbuka lebar, diiringi suara denyitan kasur neneknya. Seakan neneknya ini bangun dari posisi tidurnya. Rian sendiri bingung, kira-kira yang gak sengaja dia lihat itu apa ya? Rian dan Tante Mary masih terus merawat neneknya yang kini sudah tidak berdaya. Tubuhnya lumpuh. Terlihat beberapa bagian di tubuhnya nampak kurus sekali. Anehnya, kejanggalan itu berbanding terbalik dengan kondisi perut nenek yang membesar. Persis seperti, mohon maaf, orang yang terkena busung lapar. Rian tidak menampik. Dia begitu sedih melihat kondisi neneknya, yang bukannya makin membaik, malah makin memprihatinkan. Keanehan lainnya dirasakan Rian ketika suatu malam dia pergi ke kamar mandi seorang diri. Penerangan yang ada di kamar mandi tidak terlalu terang dan wattnya memang rendah. Pintu kamar mandi yang ada di rumah neneknya ini tidak full kayu, melainkan di bagian atas ada bagian yang terbuat dari kaca. Barulah di bagian tengah ke bawah keseluruhan terbuat dari kayu. Saat sedang asyik di dalam kamar mandi, Rian melihat ada seperti siluet hitam yang menutupi area bagian kaca itu. Dan siluet tersebut lumayan lama berdiri di sana, menandakan sesuatu yang menutup bagian kaca itu, dan terkesan wujudnya tinggi sekali. Setelah lumayan lama berdiri di situ, sosok tersebut berlalu, dan yang terlihat hanya pencahayaan lampu di luar kamar mandi. Gak usah tanya sosok itu apa. Sebenarnya kalau diingat-ingat, Rian sendiri enggan membahasnya. Apakah selesai sampai di situ? Tidak.
pintu kamar mandi ada yang ngetuk dari luar. Suara ketukannya terdengar sebanyak 3 kali. Awalnya Rian mengira itu Tante Mary. Tapi semakin Rian dengar dengan seksama, suara yang ada di luar kamar mandi bukanlah suara dari Tante Mary, merupakan suara seorang nenek-nenek yang berusaha memanjat ke arah atas kamar mandi. Dan nenek-nenek itu juga menimbulkan suara ketukan di berbagai arah. Tidak berselang lama, tiba-tiba muncul suara auman harimau yang kapan hari pernah dia dengar. Rian bingung, kira-kira ini semua pertanda apa? Dengan mengumpulkan segala keberanian dalam diri, Rian putuskan keluar dari kamar mandi. Tatapannya masih waspada mengamati yang ada di sekitarnya. Dia takut suara-suara yang sedari tadi dia dengar tiba-tiba menunjukkan wujudnya. Rian sendiri masih belum siap untuk melihat. Untungnya, dia bisa berjalan dengan cepat masuk ke dalam kamar sang nenek. Di suasana seperti ini, Rian begitu merindukan kasih sayang sang nenek. Rian juga merindukan saat keduanya bercengkrama bersama. Karena tidak sampai hati, Rian akhirnya memilih tidur dengan posisi membelakangi sang nenek. Sewaktu dia sudah tertidur lelap, samar-samar Rian mendengar ada suara neneknya yang berusaha membangunkan dirinya sambil menawarkan semur ayam favoritnya. Semakin lama, suara itu tidak lagi terdengar lembut dan bahkan berteriak di telinga Rian, membuat Rian terkejut bukan main. Ketika Rian membuka kedua matanya, lalu menoleh ke arah belakang, tepat ke arah neneknya tidur, Rian malah mendapati ada sosok hitam sedang menggerogoti perut neneknya. Secara bersamaan, Rian melihat tatapan neneknya terbelalak lebar, seakan sang nenek seperti sedang menahan kesakitan yang teramat sangat sakit sekali, dan posisi kepalanya mendongak ke atas. Rian sudah tidak bisa melihat sang nenek terus-menerus seperti ini. Akhirnya Rian putuskan pergi ke rumah Tante Mary dan Om Zul. Di suasana pagi buta, Rian menggedor pintu rumah Tante Mary. Enggak lama, Om Zul membuka pintu tersebut. Dengan nada bicara yang sedikit panik, Rian menjelaskan secara singkat apa yang terjadi dengan sang nenek. Setelah mendengar penjelasan dari Rian, semua orang buru-buru ke rumah neneknya Rian. Tapi pas mereka tiba di sana, mereka malah mendapati tubuh neneknya Rian seolah-olah ditarik sama sesuatu yang tak kasat mata. Sesuatu itu membuat tubuh neneknya Rian melayang di atas kasur, dan bahkan tubuhnya seperti sedikit melengkung. Neneknya di situ terlihat seperti pasrah dan tidak berdaya sama sekali. Lalu, sesuatu itu membanting tubuh sang nenek kembali ke atas kasur dengan cukup keras. Bayangin, neneknya ini udah sepuh sekali, dibanting seperti itu. Kalian bisa bayangin sakitnya seperti apa? Om Zul langsung membopong tubuh sang nenek keluar dari kamar. Pandangan Rian malah teralihkan oleh dua sosok pocong yang ada di atas atap rumah neneknya. Belum lagi ada aroma busuk yang tahu-tahu tercium begitu saja. Sepertinya aroma busuk ini berasal dari dua sosok pocong yang tahu-tahu muncul dan entah datang dari mana. Saat mereka berhasil mengeluarkan sang nenek dari dalam kamar, Om Zul meminta Rian untuk memanggil Tante Mary masuk. Tante Mary dan Rian lalu diminta untuk membacakan surah-surah pendek yang ada di dalam Al-Quran. Sedangkan Om Zul berusaha mengobati sang nenek dengan cara seperti menghentakkan kedua tangannya ke tubuh sang nenek dari atas kepala sampai kaki. Tapi Rian masih belum paham dengan apa yang dilakukan Om Zul. Mungkinkah itu salah satu cara pengobatan alternatif yang pernah dipelajari Om Zul dari almarhum kakek? Entahlah. Sedangkan gangguan demi gangguan masih terus berdatangan. Mulai munculnya suara keramaian anak-anak kecil yang sedang teriak-teriak sambil memukul pintu depan. Tiba-tiba muncul wanita berambut panjang yang pernah Rian lihat duduk di dekat Tante Mary. Semakin lama, suara-suara itu kian berisik. Rian berasa seperti sedang di area sebuah pasar yang terkesan ramai sekali. Setelah 2 jam berlalu, gangguan-gangguan itu sudah hilang dan suasana kembali kondusif. Sang nenek terbaring lemas dan tidur. Siang itu tidak ada kejadian apa-apa, tapi di malam harinya, suasana kembali memanas. Gangguan demi gangguan terasa makin intens. Beruntung Rian yang didampingi Om dan tantenya bisa melewati semua itu. Semua orang melihat kedua mata sang nenek dalam posisi terpejam, tapi mengeluarkan air mata. Om Zul yang berusaha kuat dari awal
tidak pernah menangis sedikit pun. Pada akhirnya, Om Zul pun menangis melihat kondisi sang nenek yang tak kunjung membaik. Lalu Om Zul bertanya kepada Rian, "Apakah nenek pernah menitipkan sesuatu kepadamu, Yan?" Rian hanya menjawab dengan anggukan kepala. Tetapi saat Rian bertanya balik, "Sesuatu itu apa, Om?" Om Zul hanya menjawab dengan perkataan yang singkat, padat dan jelas, "Nanti kamu juga akan tahu, Yan." Masalahnya, kapannya ini kapan? Harus nunggu berapa lama lagi? Rian benar-benar bingung dengan situasi yang terjadi waktu itu. Ada satu momen di mana Rian sedang sholat dan mengaji di kamar sang nenek. Rian tiba-tiba mencium ada aroma semur ayam, disertai suara seseorang yang sedang memasak dan suaranya berasal dari arah dapur. Semakin lama aroma itu semakin tercium. Harum sekali. Aromanya seolah khas seperti aroma semur ayam buatan neneknya. Dalam hati Rian bertanya-tanya, yang memasak semur ayam di dapur siapa? Soalnya tubuh sang nenek masih terbaring lemas tak berdaya di atas kasur. Jadi gak mungkin kalau yang di dapur itu neneknya. Di tengah kebingungannya sendiri, Rian mendengar ada suara seorang nenek-nenek. Suara ini mirip sekali dengan suara neneknya. Tapi rasanya gak mungkin kalau pemilik suara itu adalah neneknya. Pasti itu bukan neneknya, karena neneknya yang asli sedang terbaring di atas kasur yang ada di belakangnya. Suara nenek-nenek itu masih terus memanggil nama Rian berkali-kali sambil berkata, "Rian, makan dulu semur ayamnya, nenek suapin ya." Selesai.